Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di channel kita, channel yang akan membahas tentang seputar teknologi digital, khususnya di bidang komputer ya. Jadi perlu diketahui bahwa komputer itu adalah salah satu produk teknologi digital ya teman-teman. Nah, jadi seperti sudah di video saya yang sebelumnya, kita akan membahas seputar perkomputeran ya. Kita akan review ya. Di video kali ini mau review apa? Yang pastinya kali ini kita akan review adalah alat-alat ya, alat-alat ataupun apapun, alat-alat ataupun apa saja yang ada di perlengkapan komputer. Nah, contohnya seperti salah satu di video ini yang akan saya bahas. Ini adalah salah satu hardware yang ada di komputer, mau komputer tipe baru ya, mau tipe lama, baik Windows 7, Windows 7 ataupun Windows XP ataupun Linux atau apapun lah ya komputernya. Alat ini pasti sangat dibutuhkan dan pasti ada di setiap komputer. Apa itu? Nah, sekarang kita punya ini ya. Ini namanya adalah RAM ya. RAM. Ini adalah RAM. Fungsinya apa? Nanti kita akan bahas ya. Kita akan bahas di video ini. Ini ada dua buah RAM ya. Ada dua buah RAM ya. Nanti saya akan jelaskan tipe-tipenya, tipe-tipe RAM seperti apa saja, tipenya apa saja kan gitu, fungsinya juga untuk apa. Saya akan jelaskan di video ini. Oke teman-teman, jadi teman-teman simak terus videonya, jangan di skip supaya teman-teman tidak ketinggalan di next episode-nya. Oke, saksikan videonya di sini. Oke guys, seperti yang sudah saya bahas tadi di video pembukaan sebelumnya ya, kita kali ini akan membahas salah satu alat yang ada menempel di komputer ya, atau di PC. Jadi ini yang namanya adalah RAM ya teman-teman. Ini adalah RAM. Yang harus teman-teman ketahui ini adalah bahwa RAM itu adalah atau merupakan salah satu komponen yang sangat vital ya. Ini jadi salah satu komponen yang sangat vital di laptop ataupun juga di komputer. Nah, ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ini bentuknya seperti ini, RAM itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk daripada RAM ya. Ini bentuk dari RAM. Nah, ini seperti ini bentuknya teman-teman. Jadi teman-teman, fungsi RAM ini apa sih? Fungsi RAM ini di komputer apa? Jadi teman-teman harus tahu ya. Nah, RAM ini teman-teman, fungsinya dia itu beragam ya. Fungsinya itu mempunyai beragam lah ya. Intinya fungsi RAM ini untuk memproses data yang masuk secara beragam ke memori gitu kan. Ini adalah memproses data yang masuk ke dalam beragam memori. Nah, jadi ketika permasalahan akan timbul pada komputer ketika si RAM ini tidak bisa berfungsi, ketika si RAM ini rusak. Kalau di slot komputernya itu kita pasang 2 RAM, contoh misalkan di slotnya itu kita pasang 2 RAM seperti ini. Ketika yang RAM-nya yang satu ini rusak, yang ini bisa jalan. Nah, komputer akan masih tetap bisa hidup ya teman-teman. Akan tetapi teman-teman, ketika RAM-nya rusak dua-duanya, ini dan ini rusak, si komputer itu tidak akan bisa menyala ya teman-teman. Si komputer itu tidak akan bisa menyala. Nah, jadi RAM itu akan bekerja maksimal tergantung pada kapasitas dan kecepatan akses datanya. Semakin besar RAM yang dipasang, maka akan semakin cepat juga komputer kita bekerja, itu kan. Nah, itu ketika komputer kita pasang ini kan 2 giga ya. Ini ada 2 giga nih. Ini 2 giga, DDR2, DDR3 2 giga ya.
Ini 2 giga nih teman-teman. Ini 2 giga, DDR3 2 GB PC kan. Nah, ini untuk PC ya. Jadi 4 GB itu sudah standar lah ya untuk PC. Nah, jadi RAM itu memiliki beberapa jenis ya. Memiliki jenis. Nah, oh ya, supaya teman-teman tahu bahwa RAM atau berbeda ya dengan ROM yang ada di di handphone, tetapi fungsinya itu sama saja dengan RAM yang ada di PC atau di komputer. Samalah fungsinya, tidak jauh beda, sama seperti yang ada di komputer ya, ROM yang ada di handphone itu. Nah, si RAM ini mempunyai beberapa jenis ya, yaitu ada DRAM, ada SDRAM, ada RDRAM, ada juga SRAM, EDORAM, FPM, DRAM, RAM, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, jadi yang belum tahu, kesimpulannya RAM itu apa sih gitu kan. Nah, secara definisi RAM ini, atau artinya lah ya, RAM ini artinya adalah Random Access Memory. Nah, sedangkan secara definisi RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop kita sedang dinyalakan atau dijalankan dan dapat diakses secara acak. Nah, sedangkan secara harfiahnya RAM ini adalah tempat menyimpan memori sementara ketika komputer tengah digunakan. Jadi memori penyimpanan RAM memang bersifat tidak permanen ya gitu kan. Artinya ketika komputer kita mati, RAM akan kembali kosong dan akan kembali terpakai setelah dinyalakan kembali saat kita beraktivitas. Contoh, pada saat kita sedang mengetik menggunakan Office, kemudian ditutup tanpa menyimpan terlebih dahulu. Nah, dokumen yang diketik tersebut akan tersimpan di memori RAM dan kita bisa membuka dokumen tersebut melalui histori terakhir di mikroskop tadi. Nah, fungsinya RAM itu untuk apa? Fungsinya itu sangat penting. Salah satunya sebagai penyimpanan data sementara. Ya, sebagai penyimpanan data sementara ketika ketika kamu sedang melakukan suatu hal, data yang kamu kerjakan akan disimpan secara otomatis. Nah, RAM itu juga ada tipe-tipenya ya, ada kalau untuk sekarang itu kan ada DDR1, ada DDR2, dan ada DDR3, ada DDR4 ya, sekarang ada DDR4. sudah sampai DDR4 ya. Kalau dulu kan ada satu gitu kan, DDR1 itu yang jadul sekali lah. Nah, kalau sekarang sudah ada DDR4 teman-teman. Jadi itulah ya teman-teman, itulah fungsi daripada si RAM ini, bahwa si RAM ini adalah fungsinya untuk menyimpan data sementara ketika kita sedang mengoperasikan komputer atau sedang menggunakan komputer ya teman-teman. Nah, ketika RAM-nya ini mati atau rusak, salah satunya ketika kita pakai dua, itu komputer masih bisa berjalan, tapi kinerja komputer pasti akan sedikit lambat. Tetapi kalau sudah dua-duanya rusak, nah itu pasti si RAM ini tidak akan si PC ini tidak akan nyala ya, atau si monitornya itu tidak akan naik ke monitornya. Nah, caranya bagaimana? Cara memperbaikinya ininya yang kuning ini digosok oleh penghapus, lalu bersihkan, kemudian tiup soket untuk RAM-nya. Nah, pasti akan bisa menyala ya. Kendalanya pasti seperti itu. Kalau masih tidak menyala berarti bisa dipastikan bahwa RAM ini telah rusak ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sampai di situ dulu. Sampai berjumpa lagi di video kita selanjutnya. Next episode kita akan membahas hal-hal atau apa saja yang ada di komputer lainnya. Oke teman-teman, sampai berjumpa kembali di next episode. Jangan lupa dukung channel ini terus. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.